Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini kita akan cobain review dari ROM Corvus yang terbaru ya, dan ini versi 9.5 endgame tapi yang versi unofficial di Dark Elixir ya. Jadi kurang lebih kita sudah cobain dari versi-versi sebelumnya, dari versi 5.5, 6.0, 7.5 dan yang sekarang ini kita cobain 9.5 ya. Jadi sedikit perbedaannya kurang lebih. Kalau dari performa sebenarnya sama aja dari versi-versi sebelumnya. Mungkin di versi ini lebih memperbaiki bug ROM aja ya. Salah satu yang paling kerasa itu dari deep sleep-nya. Deep sleep-nya lebih enakan sih dari versi yang sekarang ini. Karena di versi sebelumnya itu kalau kita nggak pakai, misalkan kita diemin mati layar gitu ya, itu lebih cepat turun baterai. Tapi di sini sudah lebih hemat baterai, deep sleep-nya lebih aktif, dan interface dari icon-iconnya juga berbeda, Xiaomi Pass juga beda, dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa lihat aja di video ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain review dari ROM Corvus 9.5 unofficial ya, dari endgame. Tapi ini bukan endgame sih, Dark Elixir ya, dari versi 9.5 unofficial. Dan ini kurang lebih dari base officialnya yang endgame tuh kurang lebih sama aja ya. Cuma mungkin bedanya dari kernel bawaan dan config buat performa di game ya. Jadi untuk bawaan ROM ini sudah enak buat nge-game. Walaupun kalau yang lain-lainnya sebenarnya sama aja ya. Di ROM ini nggak include Magis, kita install sendiri Magisnya. Dan kalau update juga ataupun kalian flash ROM dari ROM yang lain ya, dari custom ROM yang lain, kalian harus flash gapsnya terpisah ya, karena ini cuma vanilla doang buildsnya ya. Dan di ROM ini saya cuma pakai ngegame dan sosial media dikit sih sebenarnya. Cuma di sini lumayan cepat panas ya, kalau ngegame lebih cepat baterainya, lebih cepat turun, dan wajar karena ini versi OC dari kernelnya pakai di Eagle versi 13 ya. Jadi dari versi 5, 6 sama 7 dan yang 9 ini tetap pakai kernel yang sama, kernel di Eagle versi 13 ya. Dan selebihnya yang lain sih kurang lebih sama aja kayak official bawaan ROM-nya, nggak ada yang beda ya untuk bawaan yang lainnya. Cuma mungkin bedanya dari kernel bawaan dan config untuk performanya. Oke, ini kernel dari di Eagle 13 dan ini versi OC. Buat game ya lumayan, nanti kita liatin dikit ya untuk di gamenya sekalian. Dan deep sleep-nya juga lumayan ya, tadi kita lihat di sini deep sleep-nya. Walaupun deep sleep-nya aktif, baterainya lumayan cepat turun ya. Di sini sistem opsi developer, kita lihat free RAM-nya di sini sisa segini ya. Ini udah tadi kita ngegame dikit. Nanti kita liatin penggunaan baterainya sekalian. Oke, dan mungkin untuk perbedaan dari versi sebelumnya, di ROM ini agak sedikit beda dari interface iconnya, dan pemutar musik bawaannya juga nggak ada, dan pemutar video bawaannya rekam layar maksudnya ya, nggak ada untuk aplikasinya, jadi dari status bar yang lain-lainnya. Dan di sini Xiaomi Pass dipakai, yang sebelumnya kan pakai Corvus Pass, di sini Xiaomi Pass, dan dikeluarin bukan di bagian reference layar lagi. Cuma isi-isinya sama aja. FPS info juga sama kalau kalian mau pakai, dan di ROM ini nggak perlu pakai ganti kernel ya. Kalau kalian mau pakai default nggak perlu pakai ganti kernel. Dan sedikit perbedaannya di sini ada app locker ya, dari versi sebelumnya yang 7.5 itu app lockernya nggak ada. Di sini ada, face unlock juga ada, cuma nggak masalah. Face unlocknya normal, app locker sama aja sih, normal semua, lokasi normal, dan sisanya aman-aman aja. Internal juga nggak terlalu cepat penuh ya kalau AOSP. Kalau MIUI mungkin lebih cepat full internal, tapi AOSP enggak ya, karena mungkin aplikasi nggak terlalu banyak bawaannya ya. Dan di sini double tap-nya juga nggak ada masalah ya guys. Jadi ini sudah versi lumayan stabilnya 9.5 ya. Dan kita lihat penggunaan baterai sih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini sisa 22%, dan saya suka pakai ngegame lebih banyak sih sebelumnya. Di sini pengisian penuh terakhirnya 10 jam, penggunaan layarnya 5 jam ya. Jadi kayak gitu, smart charging nggak diaktifin. Tapi kalau kalian mau pakai smart charging ya pakai aja. Kalau di video ini enggak ya. Oke, di sini penggunaan baterainya kayak gini, PUBG 2 jam dan streaming YouTube 3 jam ya. Kayak gitu pas 5 jam ya, 2 jam 3 jam, dan shot layarnya 5 jam ya. Kurang lebih pas lah ya.
untuk shot layar sama penggunaan streaming sama ini kayak gini 5 jam doang, dan grafiknya lumayan cepat turun ya pas main PUBG di sini. Ini apa namanya? Deep sleep-nya nih, tapi ya lumayan lah, nggak nggak terlalu boros kayak versi sebelumnya sih kalau saya lihat. Deep sleep-nya lebih aktif ya dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya tuh lebih cepat turun walaupun nggak dipakai ya, deep sleep-nya kayak yang kurang aktif ya versi sebelumnya, tapi di versi ini sudah lumayan enak deep sleep-nya. Dan yang lainnya kayak tema Raven Slayer sebenarnya sama aja ya. Kalau kalian mungkin pakai dari versi sebelumnya, kalau saya lihat sama aja, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, sama aja settingannya, dan di tempat posisi masing-masingnya tetap sama ya. Dan dari aplikasinya di sini kayak kameranya aman, nggak ada masalah, dan yang paling penting di sini sudah fix stabilitas gambar ya. Jadi untuk nge-record ini sudah lebih enak, stabilitas gambarnya normal, nggak ada masalah. Video, foto aman-aman aja, suara aman aja, nggak pernah ada masalah sih kalau selama ini kita pakai wired ya. Di sini cuma pemutar musik sama perekam layarnya nggak ada, cuma dari status bar ya untuk perekam layarnya. Di sini ada screen record 2 malahan ya, FVS Info screen record kayak gini. Perekam layarnya normal aja, nggak ada masalah. Frame rate-nya tapi pakai default aja sih mendingan, biar nggak ngebug ataupun patah-patah ya. Screen recordnya 2 ya. Oke, dan kurang lebih di versi 9.5 ini lumayan enak ya, dan mudahan nanti next kita cobain kalau ada updatean lagi. Mudahan ada updatean lagi ya, nanti kita cobain juga versi updatean. Dan di Magis ini nggak include Magis ya. Kalau kita install manual, dan kalau update terinstall lagi Magisnya, nggak hilang. Di sini untuk Magis kita cuma pakai unlock grafik PUBG ya. Jadi untuk ngegame PUBG, kalau kalian ngegame di game yang lain pakai model yang lain ya, jangan untuk PUBG ini guys. Oke, kayak gitu untuk bawaan ROM sih sebenarnya ini enak-enak aja, deep sleep-nya juga lumayan enak. Dan kita cobain ya, kita tes nge-game dikit ya. Oke guys, jadi kita tes bentar di PUBG Mobile ya. Di sini kita tes di game PUBG. Kalau kalian nge-game di game yang lain juga nggak masalah sih sebenarnya, bebas. Untuk gamenya bebas ya. Jadi bukan untuk PUBG doang, untuk di ROM Corvus ini bisa di ML, FF dan yang lainnya. Oke, dan dari grafik kita sudah unlock pakai modul tadi tuh, modul Magis, jadi bisa dibebas ya kalau game. Audio high kita tes bentar dan kita liatin suhunya ntar guys.
Oke guys, jadi untuk suhunya di sini 35 derajat, nggak terlalu cepat panas banget ya. Kalau ngegame bentar sih nggak terlalu cepat panas. Tapi kalau sudah anget itu lebih cepat turun baterainya ya. Kalau masih adem itu nggak terlalu cepat, tapi kalau sudah anget aja itu lebih cepat turun baterainya, drain baterainya lebih cepat. Dan untuk performa kurang lebih sama kayak versi-versi sebelumnya, sama aja, mungkin bedanya dari bug dan interface dan yang lainnya. Oke gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.